Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kembali senantiasa kita awali majelis ini dengan puja dan puji kita dan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan bagi kita pertemuan ini, pertemuan yang diberkahi insyaallah, pertemuan yang dengannya kita saling melembutkan hati satu dengan yang lainnya, saling berkunjung satu dengan yang lainnya di majelis ilmu. Pertemuan untuk kita memberi makanan bagi hati, qalbu dan batin kita dengan ayat-ayat dan firman Allah Jalla wa Ala serta hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat, ilmu agama Allah Jalla wa Ala, syariat Allah tabaraka wa taala yang mulia, baik itu terkait dengan akidah, at-tauhid, hukum-hukum dan selainnya yang ada di dalam agama yang kita yakini akan kebenarannya ini. Pertemuan yang kita yakini akan memberikan tambahan iman kepada kita dari keimanan yang sudah kita miliki sebelumnya, tambahan ketakwaan dari ketakwaan yang kita miliki sebelumnya, tambahan kekuatan dari kekuatan yang sebelumnya kita miliki. Maka sangat butuhnya kita dengan pertemuan-pertemuan semacam ini. Selagi dibuka peluang dan kesempatan bagi kita untuk menegakkannya, kenapa tidak kita tetap duduk dan mempertahankannya? Terlebih lagi sebagaimana yang dimaklumi, masa pandemi virus corona atau yang disebut dengan COVID-19 yang bisa jadi terkadang dan sudah dialami dan sudah berlangsung dan terjadi di beberapa masa yang silam, menghalangi kita dari pertemuan-pertemuan semacam ini. Bahkan solat wajib berjamaah di masjid-masjid yang ada di tempat kita, maka kita
terus berupaya untuk tidak menunggu sampai datangnya waktu tersebut baru kita gelabakan, baru kita megang kepala, aduh, baru kita menyesal, kemana saya waktu itu, kenapa tidak dan kenapa tidak. Walillahil hamdul minnah, masa ini masih dibuka untuk kita, maka tidak ada salahnya bagi kita untuk tetap istiqamah dan bertahan, tentunya tetap menjalankan arahan-arahan dari orang-orang yang berkompeten di dalam masalah pandemi wabah corona yang menimpa, terutama dari pihak pemerintah, kesehatan dan semacamnya yang bekerja sama terkait dengan hal tersebut, yang diistilahkan dengan protokol kesehatan. Jadi kita akan tetap terus membuka kajian kita, dan di sebagian tempat juga di Pekanbaru juga masih tetap berjalan pelajaran-pelajaran yang diampu oleh guru-guru dan ustadz-ustadz kita. Seperti yang saya katakan tadi, peluang itu masih terbuka dan diberi kesempatan oleh orang yang memang berhak dan punya hak dan tempat secara syariat untuk membuka dan menutup, dan mereka adalah penguasa, pemimpin. Sampai detik ini saya belum dapat sebuah bayan, instruksi kah namanya, atau ultimatum untuk menutup kajian sebagaimana yang pernah terjadi di awal-awal meledaknya pandemi corona. Paham itu? Semoga Allah Jalla wa Ala mengangkat corona ini dari tengah-tengah kita, dari kaum muslimin. Innahu waliyun dzalika wal qadiru alaih. Melanjutkan pelajaran kita, ikhwan fillah azzakumullah. Berikutnya firman Allah tabaraka wa taala yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Ini ayat yang keberapa? Ayat yang kedua. Iya. Ayat yang kedua. Setelah beliau mengawali risalahnya dengan mengatakan Kitabut Tauhid, kemudian menurunkan dalil dari ayat, dan kemudian ayat ini, ayat yang kedua. Wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibut taghut. Surah An-Nahl ayat yang ke-36. Dan firman Allah Jalla wa Ala, wa laqad ba'athna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut, untuk mereka menyerukan, mendakwahkan u'budullaha, hendaklah kalian hanya menghambakan diri, beribadah, patuh dan tunduk kepada Allah Jalla wa Ala saja, dan meninggalkan taghut, meninggalkan taghut. Kita lihat penjelasan dari Ma'ali Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Qala wa qawluhu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wajtanibut taghut, yukhbiru subhanahu wa ta'ala annahu ba'atha fi kulli ummatin, wal ummatu ma'naha al jama'atu wal jailu wat ta'ifatu minan nas, fi kulli
ummatin rasulan war rasulu huwa man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighihi war rusulu katsirun. Perkataan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang mengatakan Allahu jalla fi'ala berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Allahu jalla wa ala memberitakan bahwa annahu ba'atha, bahwasannya dia ba'atha, telah mengutus. Ba'ath itu artinya telah mengutus, membangkitkan, mengutus. Fi kulli ummah, pada setiap umat. Al-ummah maknaha al-jama'atu. Al-ummah maknanya adalah al-jama'atu, yaitu jamaah, satu jamaah, kumpulan manusia, kaum. Wal jail juga bisa makna ummah itu jailu, yaitu generasi. Wat ta'ifah minan nas, atau sekelompok dari manusia. Ini dikatakan ummah. Nah, pada setiap ummah, pada setiap generasi, pada setiap kelompok dari manusia, kumpulan dari manusia, diutus Rasul. Ar-Rasul, kata beliau, man uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi, yaitu siapa saja yang diberi wahyu kepadanya dengan sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Itu Rasul. Di sini saya singgung sedikit, saya tambahkan, di dalam tafsir Al-Imam Al-Alusi yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam ta'liqnya atas kitab At-Tahawi, atau kitab Aqidah At-Tahawiyah, Al-Imam At-Tahawi, makna Rasul yaitu man uhiya ilaihi bi syar'in jadid wa umira bi tablighi. Siapa saja yang diberi wahyu kepadanya dengan syariat yang baru dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut yang diwahyukan kepadanya dari syariat yang baru. Itu Rasul. Sementara Nabi, walaupun di sini tidak beliau sebutkan, karena terjadi khilaf, beda pendapat di kalangan ahlul ilmi di dalam mendefinisikan Nabi. Pengertian Nabi yang masyhur di tengah-tengah kita, seseorang yang diberikan wahyu kepadanya berupa syariat dan dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaum atau umatnya. Nah, ini yang masyhur. Wallahu a'lam, yang sahih, yang lebih dekat kepada dalil dan kebenaran dan mencocokinya, yaitu apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi dan a'immah yang lainnya yang bersama dengannya, termasuk Imam Al-Albani rahimahullah, termasuk Syekh kami Dr. Muhammad bin Umar Salim Bazmul hafizahullah ta'ala Makkawi, yaitu man uhiya ilaihi bi syar'in man qablahu minar rusul atau minar rasul wa umira bi tablighi. Nabi itu siapa saja yang diberikan wahyu kepadanya dengan syariat atau melanjutkan syariat Nabi atau Rasul sebelumnya. Dia bukan membawa syariat yang baru, tetapi melanjutkan dari syariat Nabi atau Rasul yang pernah diutus sebelumnya.
dan dia tetap diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaumnya, umat manusia. Kenapa demikian? Di mana letak sisi kelemahan? Definisi yang masyhur yang kita sebutkan tadi bertentangan dengan ayat, nas ataupun hadis, di mana orang yang diberi ilmu kepadanya diharamkan untuk menyembunyikan ilmu, untuk tidak disampaikan kepada manusia. Para ulama saja, ahlul ilm, yang sampai kepadanya ilmu dari Alkitab, was sunnah dan syariat Allah tabaraka wa taala, diwajibkan untuk mendakwakan dan menyampaikan kepada manusia, kaum. Maka tentu Nabi lebih utama lagi. Sehingga dengan hal ini kita katakan yang lebih benar, yang tampak mencocoki dalil adalah definisi yang kedua, bahwasanya Nabi siapa saja yang diberi wahyu kepadanya berupa syariat atau melanjutkan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya yang pernah diutus, dan diperintahkan tetap menyampaikannya kepada kaumnya, umat manusia. War-rusulu katsirun. Para rasul banyak. Minhum man sammallahu jalla wa ala lana fil Qur'ani wa minhum man lam yusammi lana. Di antara mereka ada yang disebutkan namanya, diberitahukan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Dan ada di antara rasul dari mereka yang tidak disebutkan namanya kepada kita di dalam Al-Quran, tidak dikabarkan. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dalam surah An-Nisa. Dan para rasul yang sungguh kami telah mengkisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada rasul-rasul yang kami tidak ceritakan dan tidak kisahkan tentang mereka kepadamu. Maka ar-rusul katsirun, para rasul jumlahnya banyak. Berapa jumlahnya? Allahu a'lam. Tidak ada yang mengetahui bilangan seluruhnya kecuali hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Jangankan kita, Rasul aja Nabi Muhammad SAW tidak tahu berapa jumlahnya seluruhnya. Dalam bilangan tertentu, bi'adadin muayyan, tidak tahu. Makanya Allah katakan, qad qasasnahum 'alaika. 'Alaika ini yang dimaksudkan mukhatabah di sini siapa? Ar-Rasul Muhammad SAW. Pembicaraan ayat ini ditujukan kepada Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Nah, fa nahnu nu'minu bi jami'ir rusuli min awwalihim ila akhirihim. Sehingga kita beriman, meyakini, membenarkan seluruh para rasul, dari awal mereka sampai kepada akhir mereka. Kita imani seluruhnya. Sehingga keimanan terhadap Rasul di atas dua bentuk bahagian. Yang pertama di atas bentuk universal, umum, dan di atas bentuk kekhususan. Di atas bentuk keumuman yaitu kita mengimani seluruh Rasul yang pernah diutus oleh Allah tabaraka wa ta'ala di permukaan bumi. Yang kita ketahui namanya dan yang tidak kita ketahui. Kita imani. Dan dalam bentuk yang khusus kita mengimani Rasul-Rasul Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah Jalla wa ala sebutkan dan beritakan kepada kita tentang mereka dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis al-mutahharah. Man sammallahu lana wa man lam yusammi. Siapa saja yang Allah Jalla wa ala sebutkan namanya
dan siapa saja yang tidak disebutkan namanya. Kita imani. Wal imanu bir rusuli ahadu arkanil imani sittah. Dan beriman dengan para rasul ini termasuk salah satu dari rukun-rukun iman yang 6. Beriman dengan para rasul termasuk salah satu dari rukun-rukun keimanan yang 6 yang dibangun keislaman di atasnya. Pokok pondasi landasan utama. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan buniyal islamu ala khamsin. Dibangun keislaman di atas 5 perkara. Dan salah satunya adalah al-imanu bir rusul, beriman kepada para rasul. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Hadza mithlu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini dalam surah An-Nahl ini semisal, senada, serupa dengan firman Allah dalam surah Az-Zariyat sebelumnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Satu tipe. Semakna. Nah, fakama anna Allah khalaqal khalqa li'ibadati kadzalika arsala ar-rusula aidan li'ibadati subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana Allah Jalla wa Ala menciptakan makhluk untuk beribadah kepadanya, maka tentu demikian Allah mengutus para rasul untuk mewujudkan ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Hikmah diutusnya para rasul untuk mengajak kepada tauhid dan melarang, mewanti-wanti, memerangi kesyirikan. Itu hikmah diutusnya para rasul. Sebagaimana di hikmah diciptakan jin dan manusia. Kalau kita katakan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hadhihi al-ayah mithlu ayat wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Maka yang membenci tauhid untuk disebarkan, diajarkan dan didakwahkan ke tengah-tengah manusia dan membela kesyirikan ketika diperangi, diberangus, dilarang umat darinya, benci dia, tidak senang. Ini orang-orang yang mencoba untuk mendustakan hikmah pengutusan para rasul, misi visi diutusnya rasul-rasul Allah tabaraka wa taala di permukaan bumi. Maka kita, kalian yang terus menyuarakan tauhid sampai mati dan melarang dari kesyirikan, ini adalah penolong-penolong, penjaga-penjaga dan pembela-pembela agama ar-rusul. Fahani'an lakum, maka berbahagia dan kabar baik untuk kalian. Maka jangan merasa minder, merasa kecil, merasa rendah, enggak. Paham itu? Karena rasa kecil, kerendahan, kehinaan bagi siapa? Kata Nabi SAW, ju'ila as-saghar ala man khalafa amri. Diberikan kehinaan dan kerendahan itu kepada siapa saja yang menyelisihi ajaran syariatku. Dan syariat Rasulullah SAW adalah tauhid, ad-da'wa ila tauhid wa nabdhu 'ani syirk. Mengajak kepada tauhid dan membuang, mencampakkan syirk. Nah, ma arsala ar-rusula yu'allimuna an-nas al-falahah waz-zara'ah atau waz-zira'ata was-sina'ata wa la yu'allimuhum al-akla wasyarba wasyurba
ولا ليعلموهم أن يكروا بوجود الرب والربوبية إنما أرسل الرسل ليأمروا الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربهم والذي يعترفون أنه ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. Maka Allah Jalla wa'ala tidak mengutus para rasul untuk mengajarkan manusia yu'allimunan nas, enggak. Al-falahah. Apa falahah? Untuk mengajarkan ilmu teknik pertanian, enggak. Enggak. Dan juga tidak ziraah, cocok tanam bertani. Untuk pernah dengar kisah Nabi SAW di kota Madinah berjalan mendapati ahlu Madinah ketika itu mencangkok kurma, ya kan? Mereka mentalqih kurma, yulaqihuna tumur wan nakhla, cangkok oleh dia. Apa kata Nabi SAW? Jangan lakukan itu. Diikuti oleh mereka. Lihat bagaimana para sahabat itu di dalam pengikutan kepada Nabi SAW. Tidak nunggu biko ka biko, tidak tunggu ka tunggu, tidak. Bahkan mereka tidak memikirkan endingnya. Yang penting ikuti dulu, itu dia. Karena keberkahan itu dalam mengikuti. Paling tidak itu yang mereka dapatkan. Itu yang tidak bisa ditandingi oleh generasi yang datang setelahnya. Kalau sudah Rasul yang bicara, Nabi yang berbicara, sami'na wa ta'ana, sam'an wa ta'an, sam'an wa ta'atan, patuh dan taat. Mereka tinggalkan talqih. Apa yang terjadi? Trek kurma mereka. Trek kurmanya. Jelek hasilnya. Jelek hasilnya. Setelah itu Nabi SAW katakan, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Sekarang kalian lebih tahu tentang masalah urusan dunia kalian. Tidak bisa Nabi kalau urusan pertanian, mencangkok, stek menstek, urusan kalian. Maka Nabi SAW bukan untuk itu. Dan juga bukan untuk sina'ah, perindustrian. Tidak. Ilmu industri tidak. Dan juga tidak untuk mengajarkan kepada mereka makan dan minum. Artinya membuat makanan, membuat minuman, memproduksi ini dan itu. Dan juga tidak untuk mengajarkan mereka untuk menetapkan wujud Ar-Rabb dan Rububiyah, keberadaan Allah Jalla wa'ala dan Rububiyahnya, menetapkan adanya Ar-Rabb dan Rububiyah semata. Hanya saja sesungguhnya arsalar rusula, Allah Jalla wa'ala mengutus para rasul liya'murun nasa biibadatillah, untuk mereka memerintahkan manusia menghambakan diri beribadah kepada Allah Jalla wa'ala yang dia merupakan Rabb mereka, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mengatur dan memberi rezeki mereka. Dan orang-orang yang mengakui bahwasannya dia adalah Rabb mereka dan menciptakan mereka, diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. An ya'budullaha, hadha amrun. Pada lafaz an ya'budullaha, hadha amrun. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, ini mengandung perintah. Wajtanibut taghut, hadza amrun bima'na nahyi. Dan tinggalkanlah taghut, jauhi, ini juga perintah tetapi bermakna larangan.
Wat taghut, sementara taghut ma'khudun minat tughyan. Taghut itu diambil dari kalimat tughyan. Wa huwa mujawazatul haddi fi kulli syai'in. Apa yang dikatakan dengan tughyan? Mujawazatul hadd, melampaui batas. Fi kulli syai', di segala sesuatu. Ini dikatakan at-tughyan, melampaui batas. Fa innahu tagha, Firaun dikatakan taghut karena dia melampaui batas di dalam kelaliman, di dalam kezaliman. Maka mujawazatul had fi kulli syai' ini dikatakan tughyan, melampaui batas atau taghut secara bahasa. Wat taghut yutlaqu wa yuradu bihi syaitan wa huwa ra'sut tawaghit la'anahu Allah, wa yutlaqu wa yuradu bihi sahir wal kahin wal hakimu bighairi ma anzalallahu. Dan taghut juga diitlakkan dan diinginkan dengan perkataan ini adalah juga asyaitan, dan diinginkan juga dengannya adalah asyaitan, taghut, dan dia merupakan ra'sut tawaghit, gembong pemimpin taghut, dia puncaknya, raja taghut. Semoga Allah Jalla wa Ala melaknatnya. Dan juga diitlakkan dan diinginkan dengannya juga as-sahir, penyihir, wal kahin, dukun, ini juga dikatakan taghut. Dan al-hakim bighairi ma anzalallah, yang berhukum dengan selain apa yang Allah Jalla wa Ala turunkan, yang berhukum memutuskan perkara dengan selain yang Allah Jalla wa Ala turunkan. Artinya berhukum dengan selain hukum Allah. Ini juga dikatakan taghut. Dan yang memerintah, walladzi ya'murun nasa bittiba'ihi fi ghairi ta'atillah, dan yang merintahkan manusia untuk mengikutinya di dalam perkara yang bukanlah mentaati Allah. Dia ilzamkan, dia wajibkan, dia haruskan manusia untuk mengikuti dia di dalam perkara yang bukanlah mentaati Allah. Tidak bisa ndak. Nah, ini taghut seperti ini. Paham itu? Nah, fattaghut kama yaqul Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Sini dikatakan jilid 1 halaman 50. Ini bagus kitab untuk dimiliki ya. Karangan Ibnu Qayyim itu sangat berharga dan sangat bagus untuk dimiliki dan dibaca. Bahasa-bahasanya, materi-materinya sangat baik. Apa kata beliau rahimahullah? Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in fi ghairi ta'ati Allah fa huwa taghutun. Maka segala yang dengannya seorang hamba melampaui batasnya. Lihat. Yang segala yang dengannya seorang hamba melampaui batasnya dari yang diibadahi, atau dari yang diikuti, atau dari yang ditaati di dalam perkara yang bukanlah mentaati Allah Jalla wa Ala, maka itu adalah taghut. Melampaui batas dia. Kepada yang diibadahi, kepada yang ditaati, dipatuhi, atau ditaati di dalam perkara yang bukanlah mentaati Allah, dia melampaui batas. Maka ini dikatakan taghut. Ibaratnya itu kayak mayat ya, atau kayak sapi, kerbau, lembu, cucuk hidung.
Cuci hidungnya kemana dibawa? Tanpa dia lihat. Ini dalam rangka mentaati Allah atau bagaimana? Nah, ketika dia takhabbut, serampangan, sembrono, membabi buta di dalam mengibadati sesuatu atau mentaati, mematuhi, mengikuti, ini taghut. Fallahu amarana biibadati subhanahu wa ta'ala wa ijtinabi taghut. Maka Allah Jalla wa Ala memerintahkan kita untuk mengibadatinya dan meninggalkan atau menjauhi taghut. Wal muradu bit taghut huna, sementara yang diinginkan dengan taghut di sini kata beliau, kullu ma ubida min dunillahi minal asnami wal authan. Segala yang diibadati dari selain Allah Jalla wa Ala dari patung-patung dan berhala-berhala. Wal quburi wal adrihati wa ghairi dzalik, dan kuburan-kuburan yang dikeramatkan. Wal adrihah, yaitu museum-museum, prasasti-prasasti, dan selain daripada itu yang diibadati dari selain Allah Jalla fi'ula, kulluha tusamma tawaghit, seluruhnya itu dinamakan dengan tawaghit. Lakin man ubida min dunillah wa lam yarda bidzalika fa hadza la yusamma taghutan. Kan tapi siapa saja yang diibadati dari selain Allah Jalla wa Ala sementara dia tidak ridho dengan hal tersebut dilakukan kepadanya, maka ini tidak dikatakan taghut. Tidak ridho dia. Mithla seperti Isa alaihissalam, putra Maryam, Nabi dan Rasulullah Isa diibadati dari selain Allah Jalla wa Ala, namun dia tidak ridho, tidak pernah memerintahkan, bahkan mengutuk dan melarang kaumnya, umatnya dari mengibadati selain Allah Jalla wa Ala. Maka ini itu dikatakan taghut. Kadzalik ibadus salihin kal Hasani wal Husain, demikian juga hamba-hamba Allah yang saleh seperti Hasan dan Husain. Kenapa? Karena Hasan dan Husain adalah muwahhid dan membenci syirik. Tidak pernah menyuruh manusia di masanya untuk mengibadati kuburannya. Paham itu? Hanya manusia yang gulu terhadap Al-Hasan dan Husain atau kuburannya. Wal auliya, dan para wali alladzina lam yardau ay yu'badu min dunillah, dan juga para wali dari wali-wali Allah yang beriman dan bertakwa dari hamba-hamba Allah fi'ula, yang mereka tidak ridho untuk diibadati baik itu kuburan mereka dari selain Allah Jalla wa Ala. Maka Abdul Qadir Jilani atau Al-Jailani ketika kuburannya diibadati oleh manusia di hari ini, dia tidaklah dikatakan taghut, karena dalam ajarannya tidak pernah menyuruh murid-muridnya atau kaum manusia setelah mati saya ibadati kuburan saya, tidak pernah. Justru dia mengajak kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Dan begitu pun juga dengan yang lainnya dari al-auliya. Haula'i la yusammauna tawaghit, mereka ini tidaklah dinamakan tawaghit, walakin ibadatum ibadatun lit-taghut alladhi huwa syaitanun. Akan tetapi peribadatan mereka manusia tersebut adalah peribadatan penghambaan yang diberikan kepada taghut, yang dia adalah syaitan. Hakikatnya, sejatinya yang mereka ibadati itu adalah syaitan. Makanya dikatakan syaitan itu adalah taghut, bahkan dia merupakan ra'su at-tawaghit. Fa'ula'i alladzina ya'buduna al-Husaina wa amthalah, haula'i ya'buduna syaitan. Maka mereka ini yang mengibadati Husain, ya kan? Ibadati Husain, madatna yang Husain, kata mereka. Dengan darah kami dan jiwa kami berikan kepada Husain, sambil mukul-mukulkan dadanya atau badan bagian tubuhnya. Yang dilakukan oleh orang-orang Syiah al-Anjas wal Akhbath, Syiah najis dan busuk, baik di negeri ini ataupun di luar negeri. Mengibadati Husain ataupun kuburannya dan yang semisal dengannya, maka sesungguhnya mereka ini hakikatnya mengibadati syaitan. Li'annahu alladhi amarahum bihadza, karena syaitanlah yang memerintahkan mereka dengan hal ini.
syaitan yang membisikkan ke telinga-telinga mereka, mewahyukan kejahatan tersebut ke telinga-telinga mereka. Makanya Allah katakan, wa yauma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinn. Dalam surat Saba ayat 40 41. Di hari di mana Allah Jalla wa Ala akan mengumpulkan mereka seluruhnya di mahsyar, hari kiamat. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat, apakah mereka ini yang kalian perintahkan untuk beribadah kepada kalian dahulunya di dunia? Lihat malaikat itu. Karena ada manusia yang mengibadati malaikat. Jibril. Apa contohnya? Nasara itu mengibadati Jibril itu. 3 trinitas itu. Ruh, Al-Qudus katanya. Nah, apa kata malaikat? Qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah, anta waliyuna min dunim, engkau adalah penolong kami dari selain mereka. Bal kanu ya'budunal jin, tidak, akan tapi sebenarnya yang mereka ibadati itu adalah jin, syaitan dari bangsa jin. Makanya kisah ketika Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu menumbang pohon-pohon atau berhala-berhala di masa itu yang disembah oleh kufar Quraisy, dia dapatkan apa? Sadanah, perempuan rambut panjang, tidak berpakaian, tidak berbusana, tidak selai kain pun. Dan itu adalah jin yang bersembunyi di pohon itu. Nah, itu yang menyuruh, itu yang bersuara terkadang. Yang mereka ibadati adalah jin, syaitan. Wallahu a'lam. Kita adzan dulu. Yani asy-syayatin. Al-jin yani asy-syayatin. Adzan. Fadhal. Kasih Pak, Syekh
Masya. So, print. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma. Kita lanjutkan. Ya'ni syayatin. Al-jin maksudnya kata beliau asy-syayatin. Syaitan-syaitan yang terlaknat, yang dijauhkan dari rahmat Allah, dari bangsa jin. Aktsaruhum bihim mu'minun. Nih lanjutannya, kebanyakan mereka beriman, meyakini, mematuhi, membenarkan syayatin. Mengekor, diperbudak oleh syaitan, patuh dan tunduk kepada syaitan. Nah, fajtanibut taghut, yakni kullu ma yu'badu min dunillahi azza wa jalla. Maka adapun ijtanibut taghut artinya tinggalkanlah taghut, jauhi segala apa yang diibadahi dari selain Allah azza wa jalla. Segala yang diibadahi dari selain Allah tabaraka wa taala perintahkan untuk menjauhi dan meninggalkannya. Kalau sekarang tak balik kaji namanya. Itu yang dikejar. Itu yang dicari. Itu yang didekati. Kuburan-kuburan keramat yang mereka istilahkan dengan haul, acara tahunan, ya enggak? Alhamdulillah saya rasa di Taluk ini belum ada kayaknya. Walaupun kuburan itu ada, kita kan tidak tahu. Generasi berganti, ilmu berkurang, ilmu diangkat, kebodohan merebak, dominan. Akhirnya bisa jadi. Semoga Allah Jalla wa Ala memberi taufik kepada seluruhnya dan orang-orang yang bisa menghilangkan itu di bumi ini, di negeri ini khususnya, diratakan. Itu bukan kita orang yang berwenang, pemerintah, penguasa. Kalau kita ndak cakap banyak, ndak bagus. Dan ini juga melanggar tuntunan, ya, karena hal-hal semacam ini itu pemerintah, penguasa. Naudzubillah. Bala. Nah, kemudian kata beliau, wa fil ayatil ukhra, pada ayat yang lain, faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Fa hadha huwa ma'na la ilaha illallah. Li'alla ilaha illallah ma'naha al-kufru bit taghut wal imanu billah mithla qawli u'budullah wa ijtanibut taghut, nafyun wa itsbatun. Nah, pada ayat yang lain beliau bawakan di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam surah Al-Baqarah,
barang siapa yang kufur dengan tagut, artinya mendustakan, mengingkari tagut, dan dia beriman kepada Allah Jalla wa Ala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah istamsak, berpegang dengan kuat dan kokoh, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kokoh pula, itu kalimat la ilaha illallah. Maka inilah makna la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah maknanya apa? Al-kufru bit-taghut, mendustakan dan mengingkari taghut, wal imanu billah, dan beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Dan dia senada dengan firman ini, wa'budullaha wajtanibut taghut, yaitu nafyun, dinafikan taghut dan diitsbatkan Allah satu-satunya yang diibadati dengan benar. Walahidhu qawla, maka perhatikanlah oleh kalian firman Allah, wajtanibu, maka la utruku ibadat at-taghut. Lihat, subhanallah, kejelian beliau ya, Syekh Shalih Al-Fauzan. Perhatikan di sini kejelian beliau, kecerdasan dan kefakihan beliau di dalam mengambil dan memetik faedah besar di dalam redaksi lafaz ayat wajtanibu. Lihat, lahidhu, perhatikan, wajtanibu, Allah tidak katakan utruku, tidak menggunakan kalimat utruku sebagaimana dimaklumi dalam bahasa Arab, yaitu taraka yatruku, itu artinya meninggalkan. Ijtanibu juga meninggalkan atau menjauhi. Ijtanibu artinya menjauhi, taraka yatruku artinya meninggalkan, ijtanaba yajtanibu artinya menjauhi. Lihat, Allah tidak menggunakan lafaz kalimat utruku, meninggalkan. Ibadat at-taghut, peribadatan kepada taghut. Tidak, akan tapi Allah pilih kalimat atau kata ijtanibu. Kenapa? Li'anna ijtanibu ablagh. Ini lebih ablagh, lebih menyampaikan kepada pesan atau perintah larangan yang diinginkan. Utruku kullal wasaid, sehingga bermakna apa? Tinggalkan segala wasilah-wasilah, apa saja yang mengantarkan kepadanya, perantara-perantara yang membawa kepadanya, allati tu'assilu ila syirk, yang membawa, mengantarkan, menyampaikan kepada kesyirikan. Ini lebih ablagh, lebih menyampaikan daripada hanya sekedar tinggalkan. Kalau tinggalkan mungkin hanya itu yang ditinggal. Tapi kalau ijtanibu, masuk kepada seluruh apa yang menyampaikan, mengantarkan, membawa kepada syirik juga terbawa. Sama seperti la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Tidak dikatakan la taf'aluz zina, jangan lakukan zina, enggak. Tapi dikatakan jangan dekati zina. Lihat bahasa Al-Quran, subhanallah, bahasa Allah Jalla wa'ala maha sempurna. Makanya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Ini semakin menambahkan keimanan kita terhadap Allah Jalla wa'ala yang maha berfirman, yang memiliki sifat berbicara dengan firman-Nya. Dan ini semakin menambah keimanan kita terhadap Al-Quran, bahwasanya ini bukanlah buatan manusia, tetapi yang menciptakan manusia. Karena kalau manusia yang menciptakan, tentu terbatas, pasti akan mengandung kecacatan, sesuatu yang kontroversial, mengandung kebatilan, kekurangan di sana sini. Tapi kalau kalamullah sempurna, tidak terdapat sedikit pun dari belakang dan depannya sesuatu yang batin. Tidak akan ada paradok, sesuatu yang kontroversial. Seluruhnya sempurna, serasi. Nah, wajtinabu ablaghu minat tark. Maka kalimat ijtinab ini lebih ablagh daripada at-tark.
Fal-ijtinabu ma'nahu, maka al-ijtinab maknanya adalah annana natruku syai'a wa natrukul wasaila wat turuq allati tu'assilu ilaih. Bahwasanya kita meninggalkan sesuatu dan meninggalkan wasilah-wasilah dan jalan-jalan yang menyampaikan kepadanya. Itu yang dikatakan dengan al-ijtinab. Fa hadhil ayatu fiha, maka ayat ini padanya mengandung annar rusula bu'itsu bitauhid alladhi huwa ibadatullah wa tarku ibadati taghut min awwalihim ila akhirihim. Bahwasanya Allah Jalla wa ala mengutus, bahwasanya para rasul diutus oleh Allah Jalla wa ala dengan membawa risalah tauhid, dengan dakwah tauhid, yaitu menyerukan hanya beribadah kepada Allah Jalla wa ala dan meninggalkan peribadatan kepada tagut dari awal mereka, yaitu para rasul, sampai kepada akhir mereka, Sayyidul Mursalin, Rasuluna wa Nabiyuna wa Habibuna Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Paham itu? Makanya apa saja yang membawa kepada kesyirikan itu dilarang. Maka tidak ada kuburan yang naik kecuali diratakan. Itu pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak ada kuburan yang musyrifan illa sawaita, kecuali engkau ratakan wahai Ali. Dan terus tuh turun temurun tuh wasiat itu. Illa tamastah. Tidak ada sesuatu yang diagungkan kecuali engkau ratakan. Kalau sekarang enggak, ada pohon keramat, udah dipupuk sudah. Kalau perlu di keramik, di pagar, pasang sapam gitu. Dibiayai orang membersihkan. Tapi untuk membersihkan masjid, enggak. Indah pula itu lagi pada masjid. Hadir ke masjid paling 3-4 orang. Ke kuburan, berjubel manusia. Ya, kelintin-pintin, kusui manusia itu. Kan aneh. Aneh. Paham itu? Makanya juga terlarang membangun kuburan di atas masjid atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini wasilah-wasilah yang mengantarkan kepadanya. Wasilah-wasilah yang mengantarkan kepadanya. Tidak bisa disamakan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu sudah kode etiknya. Nabi dan Rasul meninggal, dikuburkan di mana dia meninggal. Nah, kalau sudah dia dikuburkan di situ, itu menjadi pemakaman lagi, otomatis. Ketika itu Rasulullah SAW wafat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha yang dekat dari masjid Nabi. Begitu wafat dikuburkan di situ, di kamar Aisyah. Maka dengan sendirinya otomatis dia jadi makbarah, pemakaman. Makanya di situ dikubur Abu Bakar dan dikubur siapa? Siapa lagi? Siapa lagi? Nabi Muhammad, Abu Bakar, siapa lagi? Umar. Ali di mana? Di situ. Enggak, karena enggak muat. Ali, Uthman dikuburkan dan sahabat-sahabat yang lain di pemakaman kaum muslimin Baqi'. Ini menunjukkan, tuh melihat. Karena enggak cukup lagi di situ tempat enggak memadai. Bukan berarti di situ ada perintah atau syariat boleh menguburkan orang yang sudah mati, mayit di masjid. Tidak. Ini ketentuan. Dan dia sudah berotomatis jadi makbarah. Dan ini kekhususan kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa disamakan kepada yang lain. Ini tidak. Mati pengurus masjid, pendiri masjid, wasiatnya apa? Kuburkan ke masjid. Apa tujuannya? Biar setiap orang sholat sampai doa itu. Macam-macam. Dari mana ini? Dari mana ini? Dia kiaskan dengan, emang ente sama dengan Rasulullah SAW? Itu kita tanyakan sama dia. Dan ini seluruhnya membawa kepada kesyirikan. Wasilah yang akan mengantarkan kepada kesyirikan. Mungkin di generasi itu dia aman. Generasi berikutnya. Pasti orang kata, oh ini berarti keramat ini. Oh ini kayaknya istimewa ini. Akhirnya apa? Ya sudah minta situ. Dan ini terjadi. Dan ini
terjadi dan bukan fitnah atau hanya sekedar dugaan-dugaan saja, dan ini terjadi. Wallahu taala a'la alam bissawab. Saya rasa cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala di pertemuan mendatang, jika dimudahkan dan diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa ala, kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.